Selamat datang di GTI, di channel paling canggih di 2020. Aku memulai video ini dengan sebuah cerita guys. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2016 gitu ya, Apple itu ngeluarin sebuah fenomena yang luar biasa pada saat launching 7 and 7 Plus. Ya, itu keren banget handphonenya. Cuma ada satu hal yang membuat dunia shock adalah kehilangannya audio jack. Dan sampai hari ini hampir semua smartphone itu nggak pakai audio jack lagi. Dan dari situ guys, dia keluarin sebuah solusi, yaitu AirPods. Dan ya, Apple begitulah ya, bikin masalah terus bikin solusi. Dan dari situlah perkembangan TWS, True Wireless Stereo, itu menanjak luar biasa. Sampai tahun 2020 ini banyak banget brand keluarin TWS, dan salah satunya adalah Rexus kali ini. Oke, dan kali ini Rexus kirimin ke kita TWS-nya yang seri FX1. Oke, pertama-tama kita lihat boxnya. Itu ada nuansa putih yang cukup kental di bagian depan dan langsung nunjukin wireless headsetnya dengan logo Rexus. Dan ada hal yang penting di sana karena Rexus mengklaim TWS dia low latency for gaming, yang pastinya kita akan tes juga untuk hal itu. Unboxing di produk ini simple aja. Kalian buka boxnya dan semua produknya udah bisa langsung kelihatan. Selain TWS, kalian juga dapetin pastinya kabel micro USB untuk charging, plus ada earbuds tambahan, bentuknya beda-beda gitu. Juga ada kartu garansi dan juga manual book yang ngejelasin semua fitur-fitur lengkap dari TWS ini. Ya, banyak lah fiturnya, banyak banget. Terutama bagian tombolnya ya. Tombolnya itu banyak banget yang bisa kalian gunain buat sound, telepon, dan lain-lain. Spesifikasi yang dikasih TWS ini secara lengkapnya gue bacain satu persatu. Yang pertama ada Bluetooth 5.0. Talking time di TWS ini bisa sampai 4,5 jam. Standby time di 75 jam, sekitar 3 harian. Music time di 4,5 jam juga. Kapasitas dari charging boxnya itu di 300 mAh. Sedangkan untuk headsetnya sendiri di 45 mAh kali 2 ya. Jadi kalian bisa cas sekitar 3 kali earbudnya masing-masing. Beratnya di 5 gram per earbudsnya. Ya cukup ringan lah. Untuk material yang dipakai charging boxnya ini terbuat seperti batu pasir hitam yang cukup kasar, jadi masih dan enak juga dipegang ya, buat grip kita tetap nyaman dan stabil juga karena kasarnya itu membuat kita nggak gampang ngejatuhin barang ini pastinya. Rexus juga mengklaim TWS ini punya latency sound hingga 65 millisecond dan untuk sound mic-nya itu di 38 millisecond dari chipset PAU1606 yang nanti mau gue tes dengan game pastinya. Harga TWS ini kalian bisa dapetin dengan harga 399.000. Dan harga launchingnya kemarin gue masih cek juga, masih 399.000 dan nice banget. Sekarang kita mulai tesnya. Kenapa gue harus bandingin? Karena sound itu menurut gue adalah suatu hal yang preferensi ya. Preferensi sekali. Lu suka soundnya lebih gede, ada orang yang lu suka bassnya lebih gede. Di sini gue juga ada Redmi punya TWS. Kalian bisa lihat gak sih? Gelap banget ini di sini punya. Ya, Redmi punya TWS. Dan berikutnya gue punya Baseus juga. Baseus. Kalian bisa lihat gak sih? Gue kasih lihat di sini. Ya, ini Baseus. Ini Redmi. Ya. Habis itu gue punya yang baru launching juga. Ini ada Realme guys. Ini Realme gue rasa kontenernya paling tinggi ya dari Rexus ini karena harganya mepet dan sama-sama Bluetooth 5.0. Oke, kita tes begini ya. Sekarang gue dengerin dulu dari Rexus. Oke, kita tinggal cabut. Yang gue demen dari 5.0 ya guys ya, Bluetooth 5.0 ya, dibandingin dua ini ya. Gue punya dua ini kayaknya Bluetooth apa gue gak tahu ya, 3.0 atau 4.0 gue gak tahu. Ini tuh pairingnya cepet banget. Dan pada saat lu keluaran dari boxnya itu cepet banget pada saat dia connect ulang ke smartphone atau ke PC ya, itu cepet banget. Gue gak ngerti ya, sedangkan yang ini tuh kayak loading lama gitu, lola gitu. Oke, di sini gue pengen pakai TWS. Bentuknya kalian bisa lihat sendiri, tadi gue udah lihat ada logo robot gitu ya di situ. Oke, Rexus TWS. Di sini gue pengen bandingin dulu satu-satu. Mungkin dengan Redmi dulu ya. Redmi dulu, oke. Apa ya? Counting Star. Tapi gue bukan One Republic yang nyanyi. Counting Star ini gue sering banget nyanyi. Ini gue suka banget lagunya. Selain dari sound suara dia keluar, soundnya juga cepet.
lagunya juga mantep. Kalian bisa nonton, dengerin sama-sama. Tapi gue nggak bisa dengerin buat kalian karena bisa copyright gue ya. Editor pakai lagu apa kek, akustik ya kayak. Gue langsung ke ref ya. Sekitar menit 1 lah. Oke, Rexus udah beres. Kita taruh ke charging box ya. Gue masuk ke Redmi, gue coba. Redmi AirDots gue kayaknya udah mulai white noise ya guys ya. Karena jatuh berapa kali tuh. Ya udah dua-duanya. Gue coba denger. Lagu yang sama, mundur sedikit. Gue baru tahu lu bedanya, lu gila lu. Gue baru ngerti lu. Redmi ini lebih ke arah bass ya guys ya. Gue kalau bisa denger pada saat tadi tuh dia bassnya keluar. Sedangkan suara sound orang ngomong tuh nggak seimbang dengan bass ya. Itu yang gue bisa rasain. Serius. Ini serius ya. To the point, gue the best Rexus ya. Masih Rexus dibanding Redmi. Oke, next kita ke Baseus dulu. Yang gue suka dari Baseus ini adalah bentuknya itu kayak headset yang nggak nyelup ke telinga. Lu ngerti gak sih? Gue ulang ke menit 1 sama. Wah. Nggak nendang guys. Ini paling jelek sih menurut gue ya. Gue bersadar lu pas denger lagu cacat. Ini jelek loh. Ini jelek menurut gue. Setelah gue dengerin Redmi sama dengerin Rexus ya, jauh banget sih memang. Bagus lah. Cuma tetap Rexus juara. Ini gue denger 1 detik, 2 detik atau 5 detik gue udah tahu itu ampas. Oke, sekarang kita masuk ke Realme. 1 menit 1. Wah. Ini apa yang bisa gue komentarin ya? Gue baru sadar kalau kedua ini punya suatu karakteristik yang berbeda. Gue seneng Rexus itu lebih ke arah sound ngomongnya itu dapat banget buat gue ya. Lebih bagus sound ngomongnya. Sedangkan yang ini tuh ya ketika bassnya keluar itu kayak guduk gitu, kayak kenceng banget gitu. Gue gak ngerti bahasa gimana, bahasa soundnya. Gue juga bukan orang sound. Cuma at least yang bisa gue sampaikan adalah ini dealnya bagus banget. Dia tuh seimbang menurut gua. Sound dan bassnya itu seimbang dan dia bagus. Gue dengar juga masih enak. Cuma mungkin bentuknya aja ya agak aneh sedikit ya, karena dia kasih mic di sini 1. Oke. Dan itu menurut gue bagus. Oke, tadi pengetesan sound. Menurut gue Rexus ini salah satu yang juara ya dari keempat total yang gue punya. Tapi gini guys, gue pengen ngomong satu hal ya. Di sini gue ngerasa gue nggak tahu kenapa Rexus pakainya ya micro USB. Banyak sih yang lain juga micro USB dan cuma Baseus doang sih yang pakai USB-C by the way. Dan yang satu lagi gue pengen tes adalah klaim dari Rexus yang bilang bahwa ini cocok untuk game. Kebetulan gue gamer PC, gue bukan gamer yang lain. Kita tes untuk game. Oke, pengetesan gue adalah sekarang gue pengen bandingin ini dengan headset yang kabel. Dan gue di sini gue pakai monitor 240 Hz. Supaya gue bisa ngelihat lebih jelas sebenarnya delaynya itu berapa banyak ya. Walaupun kita nggak bisa pastiin banget, tapi pasti ada perbedaan. Tapi gue nggak tahu perbedaannya seberapa banyak. Nah di sini gue pakai Omen X25F di sini. Nanti gue akan tampilin gameplaynya yang gue dengerin tuh apa. Sambil kita nyalain Overwatch. Gue butuh keyboard di sini. Gue mesti hilangin sound dulu, lagu terutama, music. Mana gue cari yang orang nembak. Nah ini ada yang nembak. Gue mau lihat. Oke, jadi di sini ada visual orang nembak. Gue perhatiin dia nembak dan sound yang gue dapat. Oke. Oke, siap. Dan saatnya gue connect Rexus ke PC gue. Gila. Oh, ada sedikit guys, ada sedikit. Oke, coba sekali lagi. Oke guys, dari pengetesan tadi, gue cukup kagum sih dengan Rexus ini. Walaupun dengan untuk game kompetitif kayak Overwatch tadi, gue ngetes pas gue tembak. Di sini tuh instan banget dengernya, instan banget, langsung terus ada suara tembakan langsung masuk tembakan. Sedangkan di sini kayak ada delay gitu ya. Menurut gue nggak cocok juga buat kompetitif, walaupun dia berani klaim bahwa ini respon time-nya rendah, yang gue akui memang rendah. Dan gue berpikir bahwa
gamenya ini gaming yang dia tawarin ya, marketing yang diberikan itu lebih cocok untuk game-game di handphone menurut gua. Walaupun kembali lagi untuk kompetitif pasti orang larinya ke wire ya, yang kabel pastinya. Itu udah hukum mati lah. Dan mungkin yang terakhir gue pengen tes adalah sound dari mic-nya. Nah, itu penting tuh. Sound dari mic yang ada di sini. Di sini kayaknya mic-nya dia ada 2 ya, kiri kanan. Oke. Lu. Oke, di sini ada mic-nya, gue rasa gue jauhin tuh. Kalau kalian dengerin ya, ini mungkin suara sound dari mic yang ada di Rexus ini dan kalian bisa dengerin seperti apa. Ini gue jauhin di sini supaya nggak kalian kira ini sound dari sini ya. Jadi gue di sini lah. Nah, ini sound dari mic-nya, gue jauhan lagi di sini kalian kelihatan. Nah, ini sound dari mic yang Rexus berikan. Gue nggak tahu kualitasnya bagus atau enggak, nanti gue dengerin juga setelah ini. Tapi ya, ini apa yang bisa kalian dapetin ketika kalian telepon, tentunya. Nggak menarik banget ya, menurut gue soundnya nggak menarik banget untuk mic-nya. Mungkin komentar terakhir yang pengen gue ngomongin adalah salah satu yang paling gue suka dari Rexus ini adalah satu, guys. Satu banget, satu aja dari semua yang ada di sini. Nggak ada dari semua. Dari 2 inilah. Redmi gue cukup suka, tapi soundnya kalah sama Rexus. Adalah dedicated button menurut gue ya. Button ini physical dan ini menurut gue paling enak dibandingin apa yang diberikan sama Realme atau apa yang diberikan sama Baseus. Dan gue merasa pede banget ketika gue mau ngepost sesuatu atau anak gue tiba-tiba datang. Ya gue pencet aja langsung. Karena ini physical button, sedangkan ini kayak gue masih double tap di gue nggak suka deh. Oke guys, sampai pada akhir video dimana gue pengen ngebahas ini sama Rexus. Ini buat Rexus sendiri ya, buat lebih ke arah Rexus. Oke, lebih ke arah buat Rexus. Dan gue nggak tahu apakah lu setuju atau agak, tapi gue pengen ngomong logo Rexus di sini, logo ini ya, logo yang robot-robot ini dan juga ada di headset ini, menurut gue sih nggak suka ya. Gue sebagai customer gue nggak suka logo itu. Gue bener-bener nggak suka robot ini, terkesan kayak murahan ya. Buat gue sih terkesan agak murahan, tapi gue bisa maklumin karena Rexus ngeluarin barang-barang yang entry level dan murah-murah. Tapi guys, semenjak dia keluarin Daxa di mouse-nya, gue nggak ngerti sih apakah Daxa ini sebuah perusahaan dan kerjasama doang sama Rexus, atau Daxa ini lebih ke arah brand Rexus. Kalau Daxa ini brandnya Rexus, seharusnya barang-barang high class kayak gini, gue rasa lu lebih bagus ya untuk Rexus ya, lebih bagus lu pakai Daxa. Lihat deh, logo Daxa ini keren banget. DX ini keren banget, boy. Gue sekali lihat ya, gila ini mouse ratusan ribu ya. Lu mau sandangin dengan Corsair, lu mau sandangin dengan Logitech, lu mau sandangin dengan SteelSeries, logo ini tuh keren banget. Bayangin guys, kalau Logitech, lu jajar nih Logitech, Corsair, SteelSeries, semua produk gaming ya. Logo robot ini justru jadi downfall banget. Terlepas dari kualitas yang bagus banget ya. Cuma gue jujur aja dengan kualitas Rexus yang keluarin, misalkan dari mouse-nya gue juga pakai guys ya. Mouse gue juga pakai. Ini mouse Pro Wireless dia gila. Itu harga 700.000 guys ya. Lu bandingin deh sama Logitech deh. Lu sandangin sama Logitech, gue bilang gila ini jadi contender yang imba banget ya. Tapi gue senang banget Rexus berani keluarin sebuah produk yang bagus-bagus kayak gini. Terlepas dari bentuknya yang beda sendiri, gue gak ada masalah akan hal itu. Mic-nya juga menurut gue standar banget, bahkan gue bisa bilang kurang. Gimana sih, kayak Daxa tuh kayak mewah gitu loh. Tapi overall dari produknya gue jujur suka. Stabil kalau buat gue, seimbang dari bass, sound dan segala macam, jelas dan enak. Gue bisa, dan gue baru tahu keampasan Baseus dan Redmi yang gue punya. Gila, gue baru tahu sih setelah gue bandingin. Ya, thank you banget guys yang udah nonton. Bagaimana pendapat kalian? Bahan ini bagus buat gue. Ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan komentar gue? Kalau kalian gak setuju, ada kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusi bareng dan ngomongin. Dan thank you banget untuk Rexus yang datengin produk yang bagus ini. Dan kalau jadi nanti kita akan giveaway, tapi nanti dulu kita kumpulin dulu semua produk Rexus biar sekali giveaway banyak produknya. Thank you banget untuk Rexus juga mempercayakan GT ID untuk nge-review. Dan thank you banget yang udah subscribe kita sampai sehari ini. Thank you banget. Semua subscribe dan support kalian itu sangat berarti buat gua dan tim, supaya kita bisa ngadirin produksi yang lebih bagus lagi dari sisi video, lighting dan lain hal, editing dan lain hal. Thank you banget untuk semua yang nonton.
Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTID. Salam GTID dan tetap canggih.